Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan diskusi kita kemarin tentang 10 keajaiban yang meneduhkan dari ujian skripsi. Kita sekarang sampai pada poin keempat. Sidang skripsi itu open book loh. Ini sebuah keajaiban, kenapa? Karena begini, secara anak-anak itu biasanya mahasiswa itu kalau mau ujian itu selalu ngelobi dosennya, minta open book, ya kan? Nah, ujian skripsi ini open book, kemudian Mas dan Mbak Bro boleh buka diktat, boleh buka buku, bahkan disarankan buat bawa. Dan yang paling penting, Anda boleh buka draft skripsi Anda, karena itu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya sebuah hal yang menarik ini, keajaiban yang asik, karena Anda boleh buka buku, bahkan Anda juga boleh buka iPad, tablet, atau apapun. Anda boleh buka Google juga. Nah, asik bukan? Memang dibutuhkan sih kadang-kadang untuk mengatasi dosen yang pertanyaannya kadang-kadang kelewat kepo, itu pengen tahu ini, pengen tahu itu. Ya memang penguji harus begitu. Berikutnya tentang kisi-kisi ujian, nomor 5 nih. Kisi-kisi ujian itu pasti sudah Anda ketahui. Apa itu? Sidang skripsi itu materinya seputar riset yang Anda lakukan, penelitian yang Anda lakukan. Sebetulnya hal yang menarik kalau memang Anda mengerjakan skripsi itu sendiri, riset sendiri, insya Allah bukan hal yang susah. Mungkin jadi masalah kalau skripsi Mas dan Mbak Bro itu skripsi cap abal-abal, hasil beli, itu baru mungkin malapetaka. Kenapa begitu? Karena kalau Anda adalah pembuat skripsi itu, Anda pahami dengan baik prosesnya, A to Z prosesnya, steppingnya Anda ikuti, maka pasti Anda adalah orang yang paling paham, paling tahu, paling ngerti tentang riset Anda, tentang jalannya penelitian Anda, sampai pada laporan penelitian Anda. A to Z Anda tahu semuanya. Percayalah, dosen tidak selalu lebih pandai dari Anda dalam topik yang Anda bawakan itu. Sehingga Anda harus percaya diri dengan apa yang Anda bikin. Lalu yang ke-6, nyambung tadi, karena Anda adalah orang yang paling ngerti tentang riset Anda yang Anda presentasikan, maka pada hari ujian itu Mas dan Mbak Bro boleh berbangga hati karena sudah dianggap pantas untuk memberi kuliah. Muliahin dosen tuh kapan lagi kalau nggak pas ujian. Anda boleh nyerocos, boleh cerita kesana kemari terkait dengan draft skripsi Anda, terkait dengan penelitian Anda. Yang penting Anda yakin bla 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 bla, Anda paling ngerti. Dosen ntar kalau nggak paham akan tanya pada kalian, pada Anda. Gitu ya. Berikutnya yang ke-7, ini keajaiban yang menyangkut waktu. Asiknya adalah begini. Waktu untuk ujian skripsi itu hanya sepeminuman teh. Kalau orang Jawa bilang ya secilup. Hanya 2 jam. Beberapa tempat hanya 2 SKS, 2 kali 100 menit. 2 kali 50 menit. Hanya 100 menit. Waktu yang sangat singkat, hanya 2 jam kurang. Artinya apa? Cepat sekali prosesnya. Nanti paling Anda hanya presentasi selama 20 menit, harus gitu lah. 15-20 menit, nanti Anda akan ada presentasi, usai itu baru diskusi. Nah, 2 jam saja maksimal, nggak sehari semalam. Bayangkan kalau ujian skripsi sehari semalam,
Ribetnya kayak apa coba? Anda pasti sedia makan 3 kali kan sehari semalam itu. Boleh nasi padang, boleh sego kucing. Kemudian Anda harus siap-siap buat mandi, gosok gigi. Kemudian harus siap-siap selimut, lotion, anti nyamuk. Bagi Anda Mas dan Mbak Bro yang rajin dandan juga mesti nyiapin krim malam, harus nyiapin kawan-kawannya. Ribet ya sob. Nah, bayangkan pula keributan dosen penguji yang sehari semalam harus menguji Anda itu. Bayangin aja pasti ribet. Jadi asik kan? Hanya 2 jam maksimal. Masih soal waktu nih. Biasanya ujian skripsi itu siang hari, nggak malam hari. Jadi Mas dan Mbak Bro nggak perlu takut pulangnya kemalaman. Nggak usah takut nggak dapat angkot, kan ada Gojek sekarang ya. Kemudian para penguji juga nggak perlu ribet karena nggak perlu takut pulang malam kan. Jadi ujian itu siang hari, nikmati itu. Yang berikutnya masih soal waktu. Ketika ujian ada keajaiban yang lain loh, saya kasih tahu ya. Kalau selama ini ketika Anda bimbingan skripsi, Anda pernah di PHP-in kalau mau bimbingan skripsi sama dosen pembimbing, maka percayalah bahwa di hari ujian itu seakan hari keberuntunganmu. Kenapa? Karena itu hari yang membahagiakan kalbumu. Kalau biasanya Anda harus nunggu selama berjam-jam, datang dari pagi buta sebelum kampus dibuka sampai senja meremang dan malam datang menjelang. Kadang-kadang dosen Anda nggak datang padahal udah janjian duluan. Nanti paling datang hanya mendapatkan senyuman dosen. Begini, maaf ya Mas, maaf ya Mbak, saya belum selesai membaca draftnya karena saya sibuk ini, sibuk itu. Gitu kan. Nanti kita bisa bimbingan kalau pas kita bisa bimbingan ya. Dan Anda pun lupa kapan ya bisa bimbingannya. Nah, yang menarik pada saat ujian skripsi ini, percayalah, dosen Anda, pembimbing Anda, dan penguji Anda sudah akan duduk manis di ruangan sebelum Anda datang. Iya kan? Itu ajaib bukan? Nah, berikutnya kita ngomongin soal pengujinya nih. Yang nguji siapa sih? Dosen kan? Saya jadi inget lagunya Kang Candil Serius nih, melanggengkan lagu ini. Dosen juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan sama kau dengan pisau belati. Gitu. Yang uji Anda itu dosen juga, manusia juga, makan nasi juga. Meskipun ada yang kadang-kadang tega, ada yang jelas mereka adalah orang yang baik semuanya kok. Mereka adalah orang-orang yang berkepentingan memandumu untuk membuat draftmu lebih baik. Memang sih normalnya penguji itu ya memang menguji, bertanya-tanya, kadang-kadang kelewat kepo. Meski bukan raja gombal, percayalah bahwa penguji itu bukan raja tega yang tega menguji mahasiswanya dengan cara laiknya mengintimidasi dan menginterogasi maling. Kayak apa ya? Polisi gitu kali kalau lagi menginterogasi maling ya. Ini. Enggak. Insya Allah semua cair aja. Mereka juga punya keluarga, dosen juga punya hati. Mereka juga punya perasaan, mereka paham kekuatan masing-masing mahasiswanya. Itu yang perlu dicatat. Nah, apalagi begini, kalau kebetulan dapat penguji yang asik. Nah, penguji-penguji yang mungkin sering mendapatkan fatwa dari guru ngajinya. Kalau di kampung saya sih, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka pasti beliau akan ngeh betul ya bahwa mahasiswa yang dihadapi itu masih S1, yang masih belajar, yang masih saja kepatrapan, luput dan lali. Dia tempatnya salah dan lupa. Yang penting begini,
Berharap kesempurnaan dari mahasiswa yang masih belajar tentu saja adalah hal yang mustahil. Nah, saya paham betul bahwa dosen-dosen akan memahami itu. Jadi marilah berdoa dan berharap dosen Anda itu menjelma menjadi semacam malaikat yang akan membantu membantu Anda menyempurnakan dan memperbaiki masterpiece Anda, skripsi Anda itu. Gitu kan? Yang terakhir, last but not least. Nah, karena naskah dan performance Mas dan Mbak Bro semua barangkali jauh dari kata sempurna, maka salah satu keajaiban dari sidang skripsi adalah mekanisme revisi. Gede-gede ya, revisi. Kenapa? Gunanya jelas untuk memperbaiki yang belum baik, menyempurnakan yang belum sempurna, menambal yang bolong kayak baju itu, kemudian ya pokoknya membuat naskah Anda yang diujikan jauh lebih baik lagi. Pesan sponsor, kalau udah dinyatakan lulus, tolong happy-happynya jangan kebangetan, jangan berlebihan, jangan euforianya kelebihan. Jangan sampai lupa kalau Anda masih harus revisi. Kenapa? Kalau revisi Anda tidak selesai, maka ngalamat Anda harus ujian skripsi lagi. Ngeri kan? Amit-amit cabang bayi gitu kan. So, yang mau ujian ganbate, semangat. Insya Allah Anda bisa melewati fase ujian ini dengan baik. Menurut cerita teman-teman yang pernah diuji skripsi, ketika saya tanyakan, sebelum ujian skripsi berapa cemasmu? Mereka bisa menyebut angka 7, 8, 9. Tapi ketika selesai ujian saya tanyakan, berapa tadi cemasmu? Mereka rata-rata mengatakan 4, 5. Mungkin di periode yang paling awal ketika mulai presentasi barangkali agak sedikit nervous, cemas, khawatir, itu paling hanya takes 1 or 2 minutes saja. Setelah itu Anda akan nyaman, Anda akan bisa lebih enak buat presentasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bantu Anda, bisa bantu kita untuk lebih enak menjalani ujian skripsi. Sampai ketemu lagi next time. Ini saya persembahkan khusus untuk sahabat-sahabatku, adik-adikku mahasiswa Indonesia yang tengah galau karena mau persiapan ujian skripsi. Kayaknya mengerikan. Bagi mahasiswa Indonesia yang baru mau merencanakan, hampir atau lagi pada mau ujian skripsi, jadi kira-kira Anda akan tahu gambaran ujian kayak apa. Mungkin namanya beda-beda. Ada yang mengatakan pendadaran, munakhosa, ada yang mengatakan sidang, ujian, dan lain-lain. Yang harus Anda ingat, tetaplah bersemangat. Sidang skripsi tak akan membunuhmu. Justru ia hadir untuk memandu lelaku langkahmu agar terus bertumbuh dengan sepenuh seluruh. Ia menyapamu untuk memantaskanmu memetamorfosis diri dari sekedar mahasiswa menjadi seorang sarjana. Trust me, insya Allah it works. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.